Menempuh jalan sebagai seorang dokter bukanlah hal yang mudah, penuh dengan tangisan, air mata, dan lelah dalam setiap perjalanan menjadi seorang dokter. Sudut pandang kali ini menghadirkan seorang calon dokter atau dokter muda dari Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Hai sahabat sehat, sedulur sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Laras di sini. Kali ini bintang tamu kita seorang pemuda yang ganteng dan pemuda yang cantik dan pintar, yaitu ada Mbak Rima dan Mas Ali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, apa kabar Mbak Rima dan Mas Ali? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Kayaknya mungkin sahabat sudut pandang ini semuanya lagi penasaran nih, apa sih yang mau dibahas. Kita kedatangan dokter muda yang sedang koas di sini di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, ya betul ya? Di sini dokter mudanya dari Universitas Muhammadiyah Malang, ya. Bisa diceritakan untuk Mbak Rima dan Mas Ali nih datang ke rumah sakit haji ini dalam rangka apa? Dalam rangka menempuh pendidikan lanjutan, Mbak. Jadi awalnya itu kita menempuh yang namanya kuliah preklinik terlebih dahulu, itu 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian nanti kita diwisuda sebagai sarjana kedokteran, baru nanti kita melanjutkan pendidikan yang namanya koas. Oh, jadi Mas Ali dan Mbak Rima ini udah diwisuda, sarjana kedokteran, kemudian menempuh pendidikan lagi, yaitu nama pendidikannya koas gitu ya? Lebih tepatnya kayak profesi gitu. Profesi. Oh, Profesi. jadi lebih prakteknya ke masyarakatnya ya? Kira-kira ini Mas Ali ini udah berapa lama ada di rumah sakit haji? Nanti gantian dengan Mbak Rima ya? Iya, kalau dari saya udah kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? 6 bulanan. Sama dengan Mbak Rima? Sama. Kebetulan kita satu kelompok. Satu kelompok. Oh, satu kelompok ya. Iya. Ada berapa kelompok di sini yang belajar di sini? Kalau angkatan kita, tiap angkatan beda-beda, Mbak. Beda-beda ya. Jadi nggak selalu sama gitu ya? Iya, nggak selalu Angkatan sama. kita 6 kelompok. Oh, ada 6 kelompok. Satu angkatan itu mahasiswanya ada berapa orang? Itu kalau angkatan kami ada 180-an orang. 180 Iya. orang, lumayan cukup banyak. Ya ini kan sudah mungkin dari Mbak Rima dulu ya, udah 6 bulan ada di rumah sakit haji nih. Nah, pasti kan mengalami suka dan duka, kesel dan bahagia ya pastinya, campur aduk semuanya. Nah, mungkin sahabat sehat atau sedulur sehat sudut pandang di sini pengen tahu nih, kira-kira kesan kejadian yang berkesan, boleh yang sebel, boleh yang seneng, apa nih kira-kira selama 6 bulan di rumah sakit haji ini? Sebenarnya ada banyak sekali. Oh, banyak. Diceritakan, Panjang Mbak. nih ceritanya. Ya udah ambil yang sedikit tapi gitu ya. Itu sih Mbak, waktu kita lagi menempuh stase bedah, itu kita kan banyak kegiatannya. Salah satunya itu kita bisa asistensi, asistensi bisa bedah umum, bedah uro, bedah plastik dan lain sebagainya. Nah, itu kebetulan saya lagi asistensi bedah umum, kasusnya hernia. Nah, kemudian itu alhamdulillahnya waktu Ini itu cowok berarti ya? iya, pasiennya Pasiennya cowok. cowok. Iya, pasiennya cowok. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan buat jadi asistensi 1. Kemudian kita potong kantong hernianya, hecting, jahit dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu sama dokter bedanya itu nama saya ditulis sebagai asisten 1. Jadi kayak DM Rima asisten 1 itu kayak bacanya kayak Wah gitu ya. wah, Bangga banget, seneng kayaknya Terharu kerja sih, keras Mbak. gitu ya. Kerja kerasnya terbayar dengan hanya ditulis begitu ya. ada di RM pasien di laporan operasi. Oh, di catatan rekam mediknya pasien. Jadi bahagia banget gitu ya. Nah, itu tadi ya untuk Mbak Rima. Untuk Mas Alinya? Kalau saya yang berkesan itu ya sama sih di stase bedah waktu itu. Ini kayaknya bedah favorit ya? Banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan yang sama. Waktu itu saya jaga poli. Kebetulan polinya itu dokter yang jaga itu masih muda banget. Ini cewek apa cowok dokternya? Cowok, Oh, masih cowok. muda banget.
jadi masih muda banget. Dan kebetulan di Poli itu katanya ada PPDS. Nah, waktu itu saya masuk ke Poli, kebetulan ada dokter yang masuk dan masih muda. Saya nggak tahu itu dokter ini itu PPDS atau dokter spesialis. Diajak ngobrol lah saya, tanya-tanya, "Dem, kamu semester berapa?" Saya jawab, "Waduh dok, nggak ngitung, saya lupa." Gitu. Akhirnya ketawa-ketawa. Dari situ saya mikir kayak, wah ini kayaknya masih muda, asik lah ngomongnya. Gitu. Terus pikirnya udah seru aja gitu seru ya. Aja, gitu Mbak. Terus akhirnya saya kira juga ini itu PPDS. Saya kira PPDS. Terus karena kasihkan ngobrol, akhirnya saya tanya ke dokternya, "Kalau dokter sendiri semester berapa?" Tanya gitu. Akhirnya dokternya diem. "Kalau saya semester 5 deh." Dijawab gitu. Terus saya dengan enaknya kayak, "Oh semester 5 dokter." "Oh iya gitu." Di tengah-tengah situ tiba-tiba ada yang masuk dokter lagi. Beliau pakai seragam tulisannya PPDS. Oh iya. Nah itu. Kebetulan dokter tadi enggak ya? Dokter tadi enggak. Dokter tadi lebih kayak pakai baju batik. Terus ya pakai jas dokter gitu atau pakai hazmat gitu? Enggak, pakai baju batik aja biasa. Terus batik. pakai APD, masker APD, gitu. ya. Ya, udah selesai itu. Nah, terus yang PPDS ini ke dokter yang saya ajak omong tadi itu kayak, "Nggih dokter monggo," kayak gitu. Oh ternyata ini dokter. Iya, bukan PPDS, ternyata ada dokter spesialis. Kayak dari situ sepanjang Poli saya jaga dengan beliau kayak malu jadinya. Mau pergi tapi nggak Mau tahu pergi, kemana tapi kan gitu ya. pada waktunya pergi. Iya, kebayang jadi malunya ya gimana ya. Tadi kan cerita kesan dan selama di sini ya, kayaknya memang bedah ini favorit. Hampir kalau saya dengar cerita memang hampir semua angkatan ya, kayaknya bedah ini banyak suka dan dukanya gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah tentang dokternya di sini. Kalau untuk pasiennya, nah ini kan pasti yang ditanganin pasiennya ini beragam kan ya, beribu macam karakter. Nah, kira-kira yang paling berkesan ini yang menyentuh hati atau yang paling ngeselin, nah itu apa gitu? Boleh dari Mas Ali atau Mbak Rima dulu, silakan. Kalau saya itu yang menyentuh hati itu waktu stase kandungan objin setri. Jadi waktu itu saya disuruh ikut tolong persalinan. Kebetulan ibunya ini lagi waktu waktu persalinan itu kesakitan. Pertama saya biasa aja nolongnya itu. Di tengah-tengah itu ibunya kayak bilang, "Ya Allah, ayo nak, ayo keluar, ayo nak, kamu pasti bisa." Ibunya ngomong kayak gitu. Nah, dari situ saya kayak, oh terenyuh gitu. Oh ibunya sampai bilang nak. Nah, jadi kayak, oh ini loh perjuangan ibu itu kayak gini. Makanya kalau sampai berani ke ibu itu kayak, wah gitu Mbak. Jadi terenyuh gitu loh Mbak. Wow, sesuanya kayak gini ngelahirin anak. Berarti ada komunikasi dari sejari dini ya, Iya, sejari dini. Ibu dan anak akhirnya terenyuh gitu ya. Jadi inget ke ibu. Jadi kayaknya rasanya kalau inget ibu ini kita melu banget gitu ya rasanya ya. Terus untuk dari Mbak Rima sendiri? Kebetulan yang Ali ceritakan tadi itu saya juga posisi di situ Mbak. Oh ada juga samaan. Kita kapelan terus nih ya kayaknya. Itu benar-benar yang kayak, ayo nak, nangis sih Mbak. Waktu Bener, itu saya sama bener. Ali nangis. Ya Allah bener. Kalau yang terakhir aja ya Mbak, kemarin di neuro di Poli itu ada pasien vertigo, tapi vertigonya lumayan agak parah. Kemudian kalau pindah posisi itu langsung kayak mau jatuh gitu loh Mbak. Terus muter-muter ya. Akhirnya kita bantuin sampai selesai tindakan semuanya. Kemudian pasien bilang, "Terima kasih dokter." Itu yang kayak bahagia sih Mbak gitu kalau ya. diterima kasihin sama pasien. Kayak gimana gitu ya. Nah ini sahabat sudut pandang yang perlu tahu bahwa seorang dokter bekerja dengan ikhlas ya, hanya ucapan terima kasih dokter udah rasanya ya, terus ada namanya, terus kayak teringat-ingat ya gitu ya, rasanya benar-benar menyentuh hati gitu ya Mbak Rima dan Mas Ali ya. Terus kira-kira ini kan kalau saya dengar nih antara Mbak Rima dan Mas Ali ini kayaknya mahasiswa kedokteran yang berprestasi. Nah
Ini untuk mungkin dari Mbak Rima sendiri ini prestasi apa sih yang sudah pernah diraih? Kalau untuk prestasi kebetulan saya tuh sukanya yang kayak desain, musik, kayak gitu Mbak. Jadi keren ya, udah cantik, pintar, suka musik, suka desain. Nah, mungkin para penonton sudut pandang di sini udah pengen tahu nih nomor teleponnya berapa ya dok gitu. Bisa dijadikan mantu kali ya. Terus apa lagi nih prestasinya Mbak? Jadi waktu di preklinik waktu sebelum sarjana kedokteran itu pernah ikut vokal group. Oh, berarti suaranya keren pasti ya? Keren Mbak. Keren ya? Serius? Jangan-jangan ini Indonesian Idol ya? Nah, atau X Factor ya? Itu alhamdulillah dapet juara 1 kita. Oh, alhamdulillah, itu kan bener ya, keren suaranya ya. Pernah solo dangdut gitu waktu itu juga, tapi juara 3. Solo dangdut, senggol dong. Terus pernah desain poster kesehatan. Itu alhamdulillah juara 2. Cantik, pinter, berbakat, ya Mas ya? Lengkap nih Mbak Rima nih. Nanti kalau pengen tahu IG-nya, sahabat sudut pandang jangan khawatir. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan tulis di bawahnya itu. Kalau Mas Ali sendiri? Aduh Mbak, kalau saya ini lebih ke kupu-kupu Mbak. Kupu-kupu, oh bagus dong, cantik ya. Bener ya? Kalau saya kuliah pulang, jadi kayak ya kalau kegiatan di kuliah itu kurang ikut lah kalau saya terus terang. Cuma kalau prestasi-prestasi itu juga saya orangnya kayak tidak terlalu suka ikut berkompetisi gitu. Oh gitu ya? Nggak apa-apa, kupu-kupu kan di ini dulu, disimpan dulu, kemudian keluarnya cantik, ya kan? Gitu ya Mbak ya? Jadi ini juga ada mahasiswa kedokteran, nah yang sudah koas, Mas Ali, nah yang udah ganteng, pinter lagi, dan sopan. Nanti kita akan kasih tahu ya, IG-nya di follow, jangan lupa ya sahabat sudut pandang semuanya. Ya ini tadi kan kita sudah ngobrol panjang dan lebar tentang suka duka selama di rumah sakit haji ini ya. Nah ini kira-kira yang mungkin kalau saya sendiri yang berada di rumah sakit ini ya bisa membedakan antara mahasiswa dari universitas A, B, dan C ya mungkin gitu ya. Nah kalau dari Muhammadiyah sendiri saya sangat terkesan ya kalau dalam hal melayani pasien pasti beda dengan dari universitas B misalkan gitu ya. Nah memang di mata kuliah sendiri ada mata kuliah tentang apa etika, attitude atau apapun itulah tentang cara melayani pasien. Bisa dijawab? Kalau itu ada Mbak. Jadi waktu pertama kali masuk kurang lebih 4 minggu atau 5 minggu kita itu diajarin caranya ngomong ke pasien. Itu ada ya kayak gitu ya. Attitude-nya kayak pengucapan salam, kayak tersenyum ke pasien, sopan santun itu ada di semester pertama. Dan untuk semester berikutnya itu setiap kita mau melakukan sesuatu itu salam itu wajib. Beberapa dari dokter itu ada yang kayak itu nomor 1. Kalau kita lupa salam atau lupa menyapa pasien, kemungkinan besar nggak lulus ada. Oh gitu ya, pengaruh ya berarti ya? Pengaruh sangat. Oh benar-benar. Terus selanjutnya praktek-praktek selanjutnya juga seperti itu ya? Iya, jadi mulai dari awal kita itu sudah ditanamin kayak seperti begitu itu. Ya? Jadi waktu terjun ke pasien istilahnya kayak sudah otomatis gitu Mbak. Keren. Berarti bukan hanya melayani pasien secara teknis, tapi juga melayani pasien dengan hati, betul ya, begitu ya. Terus untuk Mbak Rima, nih tadi kan sudah cantik ya, berprestasi. Nah nih lagi-lagi aku ngomong cantik ya Mas ya. Luar biasa. Nah ini kan pasti punya cita-cita yang cita-cita besar biasanya ya. Bukan hanya sekolah kedokteran jadi dokter selesai, pasti ada cita-cita yang lain. Nah, untuk Mbak Rima sendiri cita-citanya apa sih? Mungkin sahabat sudut pandang di sini pengen tahu nih. Kalau untuk cita-cita besarnya Mbak itu ya pengen punya rumah sakit sendiri. Oh, amin. Kemudian pengen jadi menteri kesehatan. Amin, aku aminin deh. Amin. Nanti kalau ada kampanye, jadikan saya tim suksesnya ya. Nanti semua follower sudut pandang saya suruh milih Mbak Rima.
Kemudian Tapi kalau yang spesialis apa? Sebenarnya waktu awal-awal dulu itu pengennya objin. Kenapa? Pasti ada sesuatu kan di antara semuanya. Kalau cewek biasanya lebih cenderung sukanya kulit kecantikan. Bener nggak sih? Iya. Nah ini kok kepingin objin, kenapa? Pengen objin karena mau menolong persalinan ibu, membawa bayi dari kandungan keluar, kayak Suatu pekerjaan yang luar biasa. luar biasa menurut saya. Tapi setelah di sini melewati sangat banyak stase, kalau sekarang lagi stase interna mau jadi spesialis interna, kalau sekarang lagi saraf mau jadi spesialis saraf. Jadi masih belum ya. Ya mudah-mudahan kalau saya sih mendukung jadi spesialis objin ya. Amin. Kalau misalkan lihat dokternya kayak begini, orang yang mau melahirkan kesakitan nggak jadi, ya bener nggak sih? Ada cerita juga, ada dokter yang mungkin cantik atau ganteng terus baik, jadi kesakitannya tuh nggak jadi. Nah iya dok, iya langsung sembuh, betul. Terus kalau dari Mas Ali sendiri apa nih cita-citanya? Kalau saya ya kurang lebih sama sih, kayak punya rumah sakit itu sebuah impian ya Mbak. Amin. Iya. Terus saya sebenarnya juga mau kayak ya punya lah cita-cita itu sekolah ke luar negeri. Amin. Atau Amin. istilahnya nama saya diabadikan sebagai suatu nama Penemu? tertentu gitu Mbak. Mudah-mudahan Obat nanti atau apa gitu. bisa menemukan vaksin yang lagi pandemi ini ya. Amin. Siapa tahu kan dari generasi-generasinya Mas Ali dan Mbak Rima ya kan ya. Amin. Ya betul-betul amin. Terus kemudian yang apalagi kira-kira kalau pengen ngelanjutin spesialis apa gimana? Kalau spesialis saya awalnya itu ya kalau dibilang suka interna. Kenapa? Ya soalnya di situ kayak banyak misteri gitu loh Mbak. Kayak penyakit ini sama kayak penyakit ini, terus kita cari bedanya apa, kira-kira kayak gitu. Karena banyak sekali yang Karena banyak ditangani. sekali. Betul. Dan penyakitnya itu hampir-hampir mirip. Beda kayak penyakit-penyakit yang istilahnya itu nampak gitu Mbak. Kayak misalkan penyakit mata gitu. Terus benjolan itu kan Benjolan nampak ya. itu kan nampak. Gitu. Kalau penyakit dalam interna kan nggak nampak gitu Nggak ya. nampak. Nanti pasiennya datang keluhannya gastro ya, sakit perut, Sakit dan Mas Ali perut. sembuh. Amin ya kan? Dan Mas Ali, oh aduh dokternya baik banget, ganteng, sembuh langsung. Amin. Tapi jangan sampai nyaman, bahaya, bener nggak sih? Oke. Seru nih ya dengan para pemuda-pemudi yang keren dan ganteng. Nah, kira-kira untuk Mas Ali dan Mbak Rima, penelitiannya selama di bidang kedokteran atau kuliah ini apa yang misalkan ada nggak sih, melakukan penelitian nggak sih? Udah belum sih? Melakukan penelitian. Iya. Kalau Mbak Rima tentang apa? Tentang perbedaan antara rokok konvensional sama rokok elektronik itu Mbak. Itu pengaruh ke tubuh? Pengaruh kesehatan di badan. Kalau dari waktu itu saya satu kelompok. Itu ada yang meneliti otak, sperma, jantung, paru, dan lain sebagainya. Tapi itu masih tikus. Itu nggak ada perbedaannya Mbak. Kesimpulannya sama-sama bahaya. Nah, berarti kalau ada yang bilang rokok elektrik itu lebih tidak berbahaya, aman, ternyata enggak juga ya. Oh tuh, sahabat sudut pandang semuanya ya. Kalau untuk Mas Ali sendiri? Kalau saya waktu itu penelitiannya mengenai ojek online. Ojek online, Ya, jadi kan marak sekarang ojek online. Terus mereka kan kerjanya kepapar asap. Nah, saya yang saya teliti itu apakah lama dia bekerja itu akan mempengaruhi dari kesehatan paru-parunya dengan faktor risiko terkena asap. Dan Hasilnya? kebetulan hasilnya berpengaruh. Oh, pengaruh ya, Iya, berarti. pengaruh. Berarti yang tidak terlalu lama terpapar asap dengan terpapar asap berarti pengaruh. Iya, pengaruh. Ini penelitiannya Mas Ali dan Mbak Rima ini waktu skripsi ya? Waktu skripsi. Waktu apa itu istilahnya sebelum di wisuda sarjana kedokteran gitu ya? Iya, sebelum wisuda. Oke. Mungkin itu bisa dilanjutkan ya, soalnya sangat bermanfaat ya. Apalagi sekarang ini mungkin karena adanya pandemi, jadi kayak pesanan makanan ojek online ini lagi marak banget ya. Dan
Dan nggak kalah pentingnya memang orang yang selama ini aku mah nggak masalah rokokku elektrik. Nah, ternyata enggak juga ya. Sama aja kayak gitu ya. Oke, untuk terakhir nih. Nah, terakhir kita closing statement. Mungkin dari Mbak Rima mau punya pesan-pesan untuk para sahabat sudut pandang atau apalah yang mau disampaikan, silakan Mbak Rima dulu. Kalau mau menyampaikan ke RS Haji boleh nggak? Boleh, silakan. Saya DM Wislatun Karimah, DM UMM sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan, fasilitas untuk menempuh pendidikan di RS Haji, bertemu sama dokter-dokter yang luar biasa, kemudian petugas medisnya juga, perawat, semuanya juga sangat-sangat luar biasa, nggak ada yang pelit ilmu sama sekali. Itu saya sangat-sangat berterima kasih. Kemudian kalau buat teman-teman yang mau masuk ke kedokteran, dipikir ulang dulu, dimatang-matengin dulu. Kalau misal yakin 100% mau terjun ke dunia kesehatan dengan hati ikhlas, ya monggo nggak apa-apa. All out gitu ya. Ya itu tadi pesan closing statement dari Mbak Rima. Jadi terima kasih ya kepada Rumah Sakit Haji dan kepada teman-teman yang mau pengen masuk ke kedokteran, harus benar-benar dari hati ya kan. Jadi harus bisa melayani dengan ikhlas nantinya ya. Untuk Mas Ali sendiri silakan. Ya, kalau pesan saya buat adik-adik yang misalkan mau masuk kedokteran juga sama. Jadi kita di sini itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau memang nggak minat atau karena pingin kelihatan wah kayaknya keren, mending nggak usah. Karena jadi nggak keren-kerenan ya? Bukan keren-kerenan, masuk kedokteran bukan masalah keren-kerenan. Karena emang kalau niatnya itu keren-kerenan, suatu saat kamu akan merasakan lelah, malas akhirnya. Jadi intinya harus benar-benar lagi dengan hati ya? Iya, harus emang niatnya itu pengen menolong orang dan mengobati orang. Gitu ya. Ya, itu tadi sahabat sudut pandang semuanya, kita sudah dengar closing statement dari Mbak Rima dan Mas Ali. Sebelum closing ya, boleh disampaikan untuk IG-nya dulu. Nah, mungkin yang kepingin follow, mungkin bisa bertambah followernya. Mbak Rima silakan, apa nama IG-nya? @karimah12. @karimah12. Mungkin bisa dieja untuk Karimahnya. Oh, iya. KHARIMAH12. Ya, jangan lupa ya, nanti di follow. Nanti kita juga akan tuliskan di caption bawahnya untuk sahabat sudut pandang yang pengen tahu ya. Untuk Mas Ali? Kalau saya IG-nya Ali Akbar Sarwoko. Ali Akbar Sarwoko, biasa aja ya. Biasa aja. Nah, ibu-ibu yang pengen punya calon mantu ganteng atau para cewek-cewek ini yang sedang galau, jangan galau. Di sini ada Mas Ali dan ada Mbak Rima juga di sini, jadi bisa di-follow IG-nya. Oke, pergi memancing saat fajar, pulang sore membawa ikan. Siapa yang ingin rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Oke, salam sehat dan salam semangat. Bersama saya Laras di sini di Sudut Pandang dan Mbak Rima dan Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.